Ingat, dalam ilmu hadis, ulumul hadis namanya, ada beberapa yang harus kamu tahu. Ketika membaca sebuah hadis, teksnya itu sebut matannya, isinya, redaksinya, tapi tidak boleh stop sampai di situ. Tidak pernah kau berhenti sampai di situ. Maka cari syarahnya. Apa itu syarahnya? Pembahasannya. Karena kalau tidak punya kau syarahnya, biasa kau salah menafsirkan hadis. Begitu juga ayat. Kalau tidak disertakan dengan tafsirnya, salah memaknai ayat. Contoh, ada ayat mengatakan berbunyi, la ikraha fiddin. Artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Itu teksnya tuh. Kenapa kau tidak sembahyang? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak pakai jilbab? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak bayar zakat? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ngapa kau merampok? La ikraha fiddin. Ngapa kau sabu-sabu? La ikraha fiddin. Ini salah memaknai. Teksnya memang begitu, tapi ada tafsirnya yang kemudian disertakan dengan asbabun nusulnya, sebab turunnya itu ayat. Ayat itu menceritakan tentang bagaimana Nabi mengajak orang masuk Islam. Mari kau masuk Islam. Tapi mereka tidak mau masuk Islam. Nabi akhirnya diturunkan ayat. Muhammad, sudah tidak ada paksaan dalam beragama. Biarkan dia kafir. Karena hidayah datang dari Allah. Bukan teksnya itu. Kenapa kau minum balok? La ikraha fiddin. Salah ayat kau bos. Begitu juga hadis. Ada teksnya. Jangan cuma berhenti. Dalam ilmu hadis ada dulu yang disebut matan, isinya. Ada disebut perawinya, silsilanya dari Muhammad, dari sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, turun sampai ke yang menulis hadisnya. Ada namanya kualitas hadis. Apa itu kualitasnya? Apa dia sahih? Apa dia palsu? Dan seterusnya. Ada lagi namanya mutawatir. Itu dipelajari semua. Ada lagi yang tidak boleh dilepaskan dari ilmu hadis. Apa itu? Sejarah hukum Islam. Di mana Nabi mengucapkan itu? Apakah di Madinah atau di Mekah? Di mana Nabi mengucapkan? Apa di medan perang atau di pasar? Di mana Nabi mengucapkan? Apakah di tengah-tengah orang banyak atau sendiri? Itu semua harus dipelajari. Maka adik-adik sekalian yang baru belajar agama karena tobat, ketika kau dapat teks hadis dan kau mulai ragu, jangan kau langsung bikin tafsir sendiri, tapi tanya kau yang ahli. Ahlinya siapa? Tentu bukan pembikin roti. Ahli hadisnya siapa? Tentu bukan pembikin tahu goreng. Siapa? Ulama yang belajar soal itu. Apa tidak boleh ditanya penjual tahu? Boleh, tapi salah tafsir kau nanti. Apa tidak boleh ditanya penjual pecel? Boleh, tapi tanya kau soal bagaimana sayur yang baik. Dia tahu itu kalau pecel. Bagaimana campurannya, berapa gulanya, berapa garamnya, itu cocok. Jangan kau tanya sama saya. Salah, tidak, salah campur kok. Kalau bicara soal ulama, berkaitan dengan ilmu agama. Boleh enggak ditanya Ustadz Das'ad bagaimana cara bikin kopi yang bagus? Boleh, tapi cita rasanya pasti beda. Boleh Ustadz Das'ad ditanya tentang campuran obat? Boleh, tapi bukan kau sembuh tambah sakit kok. Begitu belajar agama, tanya ahlinya. Ahlinya ulama. Sudah tanya satu, masih ragu-ragu, tanya kedua. Namanya second opinion, pendapat kedua. Sudah tanya satu, dua, tiga, hakul yakin, ikuti yang kau mau tanpa salahkan pendapat orang. Mau kau berdoa bersama misalnya toh, selesai salat mau doa bersama, silakan. Kalau kau tidak mau, jangan nih. Tapi jangan kau bilang sesat yang doa bersama. Karena tidak ada pada zaman Nabi. Jangan bisa aja kau bilang sesat karena sama-sama Nabi tak. Sama-sama rukun Islam tak. Sama-sama kiblat tak. Tapi yang lebih baik, yang mau doa bersama silahkan. Yang tidak mau doa bersama jangan maki duduk di depan karena kita langkah-langkahi orang kau dong. Orang tua kau langkahi pasti tersinggungi, apalagi yang sudah pensiun. Itu pensiun itu gampang tersinggung perasaannya itu. Nah karena mentang-mentang pensiun mak langkah-langkai mak. Maka adabnya kalau kalian tidak mau berdoa dan berzikir bersama selesai sholat, di belakang mi duduk.
Supaya nyaman yang di sini doa sama-sama, kalian juga nyaman. Yang tidak mau kunut, silakan jangan mau kunut. Tapi jangan kau bilang itu yang kunut itu sesat. Jangan me. Yang paling enak, lakukan saja apa yang kamu yakini benar. Karena apa yang dilakukan, dia kau tidak tanggung dosanya. Kalau dia salah karena dia doa bersama, kau tidak tanggung dosanya. Yang pasti ketika kau bilang sesat dan menyesatkan, kau ikut tanggung dosanya karena kau bikin-bikin mencela orang. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini yang kelima, peristiwa penting di bulan Syawal. Nah, peristiwa penting lagi di bulan Syawal adalah ada puasa yang disebut 6 hari di bulan Syawal. Nah, sudah angkat tangan yang sudah puasa Syawal. Angkat tangan. Alhamdulillah. Angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ustadz, mau kak ganti puasa Syawalku Ustadz? Di bulan Syawal puasa lepasku? Boleh. Misalnya mau ki ganti puasa kalla? Kallata 5 hari. Mau ki dapat puasa Syawal karena kita tidak bisa puasa banyak-banyak. Boleh ganti di bulan Syawal. Dengan catatan niatnya niat bayar kalla bukan niat Syawal. Kalau niatnya Syawal maka tidak masuk puasa gantinya. Tapi kalau dia niat puasa ganti maka dia ikut puasa Syawalnya. Nah 6 hari bulan Syawal Ustadz. Nah tambah ini 1 selesai. Kalau 3 ji Ustadz ya dapat kau juga 3 ton ji. 1 ji 1 ton ji. Setengah ji tidak ada. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah 6 peristiwa di bulan Syawal. Inilah peristiwa-peristiwa di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah betul-betul mengangkat derajat kita. Seperti nama bulan Syawal, maknanya adalah dinaikkan atau diangkat. Insya Allah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Allah mengangkat derajat kita kalau kita mempertahankan amal-amal di bulan Ramadan. Ramadan kita puasa, kita lanjutkan dengan Senin Kamis. Ramadan kita sholat lail dengan tarawih, kita lanjutkan dengan minimal witir setiap malam. Ramadan kita tadarus, minimal kita mengaji 1-2 ayat 1 hari. Ramadan kita bayar zakat dan sedekah, minimallah setiap Jumat kita bersedekah. Itulah yang disebut memelihara kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan.